Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nadia Nugraha, mahasiswa Prodi Sosiologi semester 2 kelas C. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Kewarganegaraan bab 8 mengenai hakikat demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, sebelumnya apa sih definisi demokrasi? Jadi, definisi demokrasi itu secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Sedangkan secara terminologis, demokrasi itu dikemukakan dalam beberapa definisi. Definisi yang pertama itu ada dari Hornby. Ia mengemukakan bahwa istilah demokrasi ini merujuk pada konsep kehidupan negara atau sistem pemerintahan yang di dalamnya setiap warga negara dewasa ikut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui para wakilnya yang dipilih secara bebas. Nah, pemerintahan demokrasi mendorong dan menjamin kemerdekaan setiap warga negara dalam berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, serta menegakkan rule of law. Nah, selanjutnya ada definisi dari mantan Presiden Amerika Serikat ke-16, yaitu Abraham Lincoln. Ia mengartikan bahwa demokrasi itu adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, selanjutnya yang terakhir ada definisi dari CICED atau Civic Education yang merumuskan demokrasi sebagai konsep yang bersifat multidimensional, yakni secara filosofis demokrasi dipandang sebagai ide, norma, dan prinsip. Secara sosiologis, demokrasi dipandang sebagai sistem sosial. Kemudian secara psikologis, demokrasi dipandang sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada pilar-pilar demokrasi. Menurut USIS 1999 bahwa ada 11 pilar demokrasi secara universal, yaitu kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, perlindungan hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan umum yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, serta yang terakhir nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Sedangkan menurut Sanusi 2006 ada 10 pilar demokrasi konstitusional menurut UUD Negara Republik Indonesia 1945. Di antaranya itu ada demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, yang ketiga demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan hak-hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, serta demokrasi yang berkeadilan sosial. Selanjutnya ada jenis-jenis demokrasi dalam pemikiran politik. Ada 2 jenis demokrasi dalam pemikiran politik ini. Yang pertama itu formal demokrasi, di mana demokrasi ini tuh lebih merujuk pada konsep demokrasi dalam arti sistem. Sedangkan substantif demokrasi itu lebih merujuk pada bagian proses demokrasi itu dilaksanakan. Nah, dalam proses pelaksanaan demokrasi dapat diidentifikasikan dalam 4 bentuk demokrasi. Yang pertama itu ada protektif demokrasi atau demokrasi perlindungan, di mana bentuk demokrasi ini merujuk pada rumusan Jeremy Bentham dan James Mill yang ditandai oleh kekuasaan ekonomi pasar melalui pemilihan umum yang dilakukan secara reguler sebagai upaya untuk memajukan kepentingan pasar dan melindunginya dari tanah tirani negara. Yang kedua ada development demokrasi atau demokrasi pengembangan. Nah, bentuk demokrasi ini ditandai oleh konsepsi model manusia sebagai individu yang posesif, yakni manusia sebagai konsumen yang mempunyai konflik kepentingan
yang dikompromikan dengan model manusia sebagai makhluk yang mampu mengembangkan kekuatan atau kemampuannya. Bentuk demokrasi ini menempatkan partisipasi demokratis sebagai alur inti untuk pengembangan diri. Yang ketiga itu ada equilibrium demokrasi atau pluralis demokrasi. Ini tuh demokrasi keseimbangan atau demokrasi pluralis. Nah, bentuk demokrasi ini dikembangkan oleh Joseph Schumpeter yang memandang perlu adanya penyeimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme, dengan alasan bahwa apatisme di kalangan mayoritas warga negara menjadi fungsional bagi demokrasi karena partisipasi yang intensif sesungguhnya dipandang tidak efisien bagi individu yang rasional. Tambah pula bahwa partisipasi membangkitkan otoritarianisme yang laten dalam kelompok massa dan memberikan beban yang berat dengan tuntutan yang tidak bisa dipenuhi. Selanjutnya yang terakhir ada participatory demokrasi atau demokrasi partisipatori. Nah, demokrasi ini tuh dikemukakan oleh Mark Persson yang dibangun dari pemikiran paradoksal Rawlse yang menyatakan bahwa kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dahulu dalam keseimbangan sosial dan kesadaran sosial. Namun kita juga tidak dapat mencapai perubahan dalam keseimbangan sosial dan kesadaran sosial tanpa peningkatan partisipasi lebih dahulu. Dengan kata lain, perubahan sosial dan partisipasi demokratis perlu dibangun secara bersamaan. Nah, lalu demokrasi apa sih yang dianut oleh negara Indonesia? Jadi demokrasi yang dianut negara Indonesia ini adalah demokrasi Pancasila, di mana menurut Miriam Budiarjo, negara Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Dan menurut Muhammad Hatta, ternyata penerapan demokrasi ini tuh sudah lebih dahulu diterapkan di bangsa Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Nah, demokrasinya itu disebut demokrasi desa. Jadi demokrasi ini tuh merupakan demokrasi asli Indonesia yang pada saat itu tuh diterapkan dalam masyarakat desa. Nah, prakteknya itu seperti kerapat, mufakat, gotong royong, atau tolong menolong, hak protes bersama, dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja. Nah, kelima unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi yang modern. Selanjutnya, bagaimana penerapan demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern? Kita tarik dulu ke belakang nih, awal mulanya praktik demokrasi. Jadi praktik demokrasi ini pada awalnya muncul di Yunani kuno sekitar abad ke-4 sampai abad ke-6 sebelum Masehi, yang berbentuk demokrasi langsung atau direct demokrasi. Artinya hak rakyat untuk mengambil keputusan politik dilaksanakan secara langsung oleh seluruh warga negara dengan berdasarkan asas mayoritas. Demokrasi langsung ini dapat dilaksanakan secara efektif karena hanya berlaku di setiap polis atau negara kota dalam kondisi sederhana. Nah, demokrasi model Yunani kuno ini memberikan hak berpartisipasi politik hanya kepada minoritas kaum laki-laki dewasa. Adapun para budak, kaum perempuan, dan anak-anak tidak mendapatkan hak partisipasi politik. Selanjutnya, pada abad pertengahan ke-17, muncullah model pemerintahan kekaisaran Romawi dan pertumbuhan model negara kerajaan atau monarki di Eropa, dibarengi dengan tenggelamnya demokrasi polis Yunani kuno. Setelah itu, pada akhir abad ke-17, ide demokrasi muncul kembali dengan corak modern yang disemaikan oleh para pemikir barat seperti Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, dan Montesquieu. Nah, bersamaan dengan kemunculan konsep negara bangsa nation state di kawasan Eropa. Kemudian pada abad ke-20, perkembangan demokrasi semakin pesat, diterima sebagian besar bangsa-bangsa di dunia, lebih-lebih setelah Perang Dunia II. Dan hasil penelitian dari UNESCO tahun 1900
49 menyatakan mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk diperjuangkan oleh tokoh-tokoh berpengaruh. Lalu bagaimana urgensi demokrasi Pancasila ini? Seperti yang kita ketahui, hingga sekarang masih terjadi sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi di Indonesia. Beberapa contoh masalahnya itu buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik, krisis partisipasi politik rakyat, kemunculan penguasa permanen di dalam demokrasi, dan demokrasi pada saat ini membuang kedaulatan rakyat. Nah, dari permasalahan tersebut, penyebab rendahnya partisipasi politik rakyat ialah karena pendidikan yang rendah, tingkat ekonomi rakyat yang rendah, partisipasi politik rakyat kurang mendapat peluang dari pemerintah, serta kemunculan penguasa permanen dalam demokrasi yang ditandai oleh dinasti politik yang menjamur dan menguasai segala segi kehidupan masyarakat, yakni pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan yang dikuasai oleh satu keluarga atau satu kroni. Nah, oleh sebab itu diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Karena tujuan demokrasi Pancasila itu sendiri yaitu untuk menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara dan menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia, menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila, menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar lembaga negara, serta menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya pembahasan terakhir dari materi ini yaitu sumber historis, sosiologis, dan politis demokrasi Pancasila. Nah, menurut Muhammad Hatta, ada 3 sumber nilai yang menghidupkan cita-cita demokrasi yang tumbuh dalam kalbu bangsa Indonesia. Ketiga sumber nilai itu, yang pertama itu ada sumber nilai demokrasi desa. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa praktek demokrasi di Indonesia ini sudah lebih dulu ada sebelum negara Indonesia merdeka, dan yang menerapkannya yaitu dalam masyarakat desa. Karena itu disebut sebagai demokrasi desa. Nah, ada contohnya itu di Minangkabau pada abad 14 sampai abad 15, di mana kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Dan muncullah ungkapan pepatah, rakyat beraja pada penghulu, penghulu beraja pada mufakat, dan mufakat beraja pada alur dan patut. Dengan demikian, di dalam kultur Minangkabau, raja sejati ada pada alur atau logika akal sehat dan patut keadilan. Nah, alur dan patut ini dijadikan pijakan untuk mengambil putusan akhir dalam penyelesaian berbagai masalah, sehingga keputusan seorang raja akan ditolak oleh rakyatnya apabila bertentangan dengan akal sehat dan prinsip keadilan. Contoh selanjutnya ada tradisi gotong royong dalam memanfaatkan tanah bersama. Jadi pada saat itu, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Oleh karena itu, hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kelompok masyarakatnya. Yang kedua, ada sumber nilai dari ajaran Islam. Nah, nilai demokrasi yang berasal dari Islam ini bersumber dari akar teologisnya, di mana inti keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhan satu-satunya wujud yang hakiki dan pasti. Semua hal selain Tuhan bersifat nisbi atau relatif belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia tidak bisa dimutlakan. Jadi, pengaturan hidup dengan menciptakan kekuasaan mutlak pada sesama manusia merupakan hal yang tidak benar, tidak adil, dan tidak beradab. Nah, adapun dari prinsip tauhid adalah paham persamaan derajat manusia di hadapan Tuhan yang melarang perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Dan yang terakhir itu ada sumber nilai dari pemikiran Barat. Jadi salah satu sumber demokrasi Indonesia ialah paham sosialis Barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan nasional Indonesia karena dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Di mana pada
saat itu, penindasan politik dan penghisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme yang sering bekerja sama dengan kekuatan feodal bumi putera menumbuhkan sikap anti penindasan, anti penjajahan, dan anti feodalisme di kalangan perintis kemerdekaan bangsa Indonesia. Dalam perlawanan terhadap represi politik ekonomi kolonial itu, mereka juga mendapatkan stimulus dari ide-ide humanisme demokratis Barat atau Eropa. Nah, jadi sumber inspirasi nilai-nilai dari unsur demokrasi desa, ajaran Islam, dan sosiodemokrasi Barat memberikan landasan persatuan dari keragaman bangsa Indonesia. Segala keragaman ideologi politik yang dikembangkan, keragaman corak keagamaan maupun corak sekuler, semuanya memiliki titik temu dalam gagasan demokrasi sosialistik dan kolektivisme atau kekeluargaan yang menolak pandangan individualisme. Itulah pembahasan terakhir dari materi bab 8 tentang hakikat demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari materi tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia bukan sekedar demokrasi biasa atau demokrasi liberal, melainkan demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam demokrasi ini, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut konstitusi. Artinya semua tindakan pemerintahan harus sesuai hukum. Pancasila menjadi dasar moral dan panduan etika dalam berdemokrasi, menekankan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial. Dan demokrasi Pancasila ini juga menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan menjamin keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dengan landasan ini, demokrasi Indonesia tidak hanya berorientasi pada suatu mayoritas, tapi juga menjaga kepentingan semua pihak, termasuk minoritas. Oleh karena itu, hakikat demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berkepribadian Indonesia, berpijak pada kearifan lokal dan menjunjung tinggi nilai kebangsaan. Sekian penjelasan dari materi mata kuliah kewarganegaraan ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.